Kalau untuk keterampilan kita bisa menilai pada saat kita mengadakan percobaan. Nah, pada keterampilan-keterampilan tersebut. Pak Nurmanto. Kalau RPP yang digunakan supaya ketiga faktor di taksonomi Bloom itu tercapai, sebenarnya ya cara pembelajarannya adanya di diskusi, sebelum diskusi dilakukan penelitian gitu, baru itu bisa terlaksana. Cuma kalau misalnya RPP pembelajarannya yang biasa gitu, itu kurang bisa ternilai ya, karena guru yang jadi pusat perhatian, bukan keaktifan siswa yang jadi pusat perhatian pembelajaran itu loh. Kalau menurut saya begitu aja nih, faktor puasan itu. Iya, jadi Ya, bisa menambahkan, ya sama sih, mungkin kurang lebih sama seperti kayak Pak Nurmanto ya. Jadi kalau evaluasi hasil itu lebih pada hasil akhirnya. Tapi kalau untuk proses evaluasi prosesnya itu pada saat proses fase Pak Putri kan. Iya Pak Taufik, mungkin kita ingat ya waktu semester 1 kan dapat mata kuliah evaluasi pembelajaran ya. Itu kan juga udah dibahas, jadi kalau evaluasi itu semua perangkatnya dari gurunya juga dievaluasi, metodenya, media dan sebagainya ya, itu evaluasi prosesnya. Kalau evaluasi hasilnya kan itu seperti yang formatif, sumatif gitu kan, untuk mengetahui hasil aja. Itu Pak Taufik. Nah, maksud saya gini Bu, itu kan tadi di komentari ya tadi, plus saya tambahkan mungkin ada yang beberapa yang belum lengkap, tapi kalau saya lihat jawabannya Pak Nurman, Bu Puji sama Bu Tri ini, terus juga tambahan dari teman-teman semua itu sudah melengkapi ya. Cuma mungkin ada sedikit lah saya tambahkan sedikit ya, atau saya rangkumkan yang tadi sudah dijawab. Yang pertama pertanyaan dari Miss Hana ya, Bu Hana ya, katanya bagaimana cara memahirkan pada setiap jenjang kognitif anak ya, kemudian bagaimana merancang RPP untuk bisa memahirkan tadi setiap jenjang kognitif. Baik Bapak Ibu, ini kan yang diminta tadi, kalau saya nggak salah tangkap di pertanyaan Bu Hana ini kan yang kognitif aja ya, berarti ini lebih ke arah taksonomi Bloom ya, C1 sampai C6. Sebenarnya Bapak Ibu, kita bilang taksonomi Bloom sebenarnya kita juga punya taksonomi yang original dari Indonesia ya, itu taksonomi dari Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara ya, ada Cipta Karsa sama satu lagi apa? Cipta Karsa Rasa ya, Cipta Rasa Karsa itu kan itu sama itu taksonomi Bloom sebenarnya, tapi original Indonesia itu makanya kita selalu membanggakan Bloom padahal Indonesia juga punya tuh dari Ki Hajar Dewantara. Nah Bapak Ibu, kalau melihat perkembangan pendidikan sekarang, pembelajaran lebih diarahkan kepada, jadi kalau saya urutkan Bapak Ibu ya, yang di buku itu belum direvisi ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu udah lebih tahu. C1 itu kan mengingat, C2 itu memahami, C3 itu menerapkan, C4 menganalisis, C5. Nah, C5 yang sama C6 ditukar ya Bapak Ibu ya. C5-nya mengevaluasi, C6-nya itu mencipta atau menghasilkan sesuatu atau memproduksi. Nah, Bapak Ibu untuk itu itu. Jadi bagaimana kalau bahasa mudahnya mencapai tujuan itu kan, kalau mencapai tujuan itu artinya dia sudah mahir gitu, atau sudah bisa gitu kan, atau sudah mampu gitu kan. Nah itu terus gini ya Bapak Ibu, sedikit Bismillahirrahmanirrahim.
Untuk yang membaca Ibu Hajati, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah tentang makanan, yaitu makanan yang mudah di. Itu ya Bu Tabita kira-kira. Terus yang berikutnya untuk pertanyaan dari Bu Fitria ya. Bu Fitria tadi tentang proses penyerapan sari makanan ada difusi, osmosis, dan transport aktif. Sebenarnya ada 3 ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu ini harus dipahami dulu, Bapak Ibu ada proses masuknya zat ke dalam tubuh kita. Ini saya pakai bahasa simpel ya, kalau bahasa orang IPA kan atau bahasa ini pasti nanti takutnya apa namanya ya banyak yang kurang paham gitu. Makanya saya pakai bahasa yang umum aja Bapak Ibu ya, karena kita semua kan nggak semuanya orang IPA gitu. Penyerapan sari makanan. Jadi intinya bagaimana sari makanan itu masuk ke dalam tubuh. Ada 3 cara, ada secara difusi, osmosis, dan transport aktif. Sebenarnya